Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kanita Fadila Nasrum dengan NIM 230907501017. Kali ini saya akan membahas materi tentang UI UX Design and Experience Optimization, atau bisa dibilang panduan untuk memahami bagaimana membuat desain yang intuitif dan pengalaman pengguna yang ramah. Tujuannya supaya kita bisa paham bagaimana tampilan dan pengalaman dalam sebuah aplikasi atau website bisa memengaruhi kenyamanan pengguna. Selanjutnya kita masuk ke pre-purchase e-commerce customer frustration. Jadi sebelum pelanggan benar-benar melakukan pembelian, seringkali mereka mengalami frustasi saat berbelanja online. Misalnya proses checkout yang membingungkan, tombol buy now yang sulit ditemukan, atau website yang terlambat bahkan error. Hal-hal seperti ini bisa bikin pengguna batal membeli produk, meskipun sebelumnya mereka sudah tertarik. Jadi disinilah pentingnya desain yang jelas, cepat, dan mudah digunakan. Slide ini tuh masih berhubungan dengan yang sebelumnya, tapi di sini kita akan bahas solusi dari permasalahan pengguna yang tadi. Nah, dengan UI UX yang baik, pengalaman pengguna bisa dioptimalkan. Jadi masalah seperti proses checkout yang rumit atau website yang lambat bisa dihindari. Desain yang baik bukan hanya membuat tampilan menarik, tapi juga membantu pengguna menyelesaikan tujuannya dengan cepat dan nyaman. Nah, UI not UX, UX not UI. Sebelum lanjut, kita tuh harus paham dulu bahwa UI dan UX itu berbeda. Meskipun sering disebut bersamaan, tapi keduanya punya fokus yang tidak sama. UI atau User Interface lebih ke tampilan, seperti warna icon, layout, tombol, dan font. Sedangkan UX atau User Experience itu lebih luas lagi, yaitu tentang bagaimana pengguna merasa saat menggunakan produk, apakah mudah, cepat, dan menyenangkan. Jadi UI adalah bagian dari UX, tapi UX lebih besar karena mencakup keseluruhan pengalaman pengguna. Selanjutnya kita akan membahas user interface atau UI. Nah, user interface itu bagian dari aplikasi yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna. Semua elemen seperti tombol, warna, icon, menu layout, dan jenis font merupakan bagian dari UI. Contohnya bisa kita lihat pada aplikasi GoFood, warna hijaunya di sini tuh melambangkan seperti GoFood. Dan memang warna sesuai brand mereka tuh merah dan hijau. Jadi mereka mendesainnya tuh sudah sesuai dengan warna brand mereka. Lalu kita lanjut di bagian tombol dan navigasinya tuh jelas. Lalu icon representatifnya juga jelas. Lalu gambar dan layoutnya menarik. Nah, yang terakhir font teksnya itu mudah dibaca. Semua detail kecil ini tuh sangat penting karena jika tampilannya rapi dan enak dilihat, pengguna tuh akan merasa nyaman dan tidak mudah bingung. Selanjutnya, ini tuh diagram dari user interface atau UI. Di sini menunjukkan diagram hubungan antar elemen UI. Di sini bisa kita lihat bahwa semua komponen mulai dari tombol, icon, menu, layout, warna hingga font bekerja sama membentuk antar muka yang utuh. Tujuan akhirnya adalah menciptakan interaksi yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan bahas user experience atau UX. Di sini UX itu berfokus pada pengalaman keseluruhan pengguna saat menggunakan produk digital. Desain UX itu yang baik bukan hanya terlihat bagus, tapi juga berfungsi dengan nyaman dan efisien. Misalnya penggunanya tuh bisa menyelesaikan transaksi dalam beberapa klik tanpa bingung. UX mencakup dua hal utama, emotional resonance atau perasaan yang ditimbulkan pada pengguna, dan effortless interaction, yaitu seberapa mudah pengguna melakukan sesuatu. Di sini ini diagramnya. Lalu lanjut ke UX yang baik itu membuat pengguna merasa senang dan mau kembali lagi menggunakan produk kita. Why do UI UX matter? Nah,
UI dan UX itu sangat penting karena memberikan dampak langsung baik untuk pengguna maupun bisnis. Dari sisi pengguna, desain yang baik membuat mereka tuh menyelesaikan tugas dengan cepat dan mereka tuh merasa puas. Dari sisi bisnis, UX yang bagus meningkatkan konversi loyalitas pelanggan sekaligus menurunkan biaya dukungan pelanggan. Intinya, UX yang baik itu tidak hanya membuat pengguna senang, tapi juga menguntungkan bisnis. How UX drives conversion and customer loyalty. UX berperan besar dalam meningkatkan konversi, yaitu tindakan yang kita harapkan dari pengguna. Misalnya ketika navigasi di aplikasi mudah, pengguna bisa cepat menemukan produk. Proses checkout yang sederhana mengurangi keranjang yang ditinggalkan. Kecepatan aplikasi juga penting, karena jika lambat tuh pengguna bisa langsung keluar dari aplikasinya. Bahkan penelitian pun udah menunjukkan keterlambatan 1 detik saja bisa menurunkan konversi hingga 7%. Jadi UX yang baik secara langsung meningkatkan pendapatan bisnis. Business impact of good UX. Desain UX yang baik memberikan dampak positif bagi bisnis. Pertama, meningkatkan pendapatan karena konversi lebih tinggi. Kedua, membuat biaya operasional lebih efisien karena keluhan pelanggan berkurang. Ketiga, pengguna yang puas biasanya akan merekomendasi aplikasi ke orang lain. Dan terakhir, UX yang baik bisa jadi keunggulan kompetitif, pembeda utama dari kompetitor. Selanjutnya, what is A/B testing? A/B testing itu adalah metode untuk menguji dua versi desain agar tahu mana yang paling efektif. Misalnya, versi A dengan tombol biru dan versi B dengan tombol hijau. Kemudian dilihat mana yang menghasilkan lebih banyak klik. Perubahan kecil seperti warna tombol atau posisi elemen bisa memberi dampak besar pada hasil. User testing dilakukan untuk memahami perilaku pengguna, sedangkan A/B testing digunakan untuk mengukur hasil secara angka. Biasanya keduanya digunakan bersama untuk menghasilkan keputusan desain yang tepat. Selanjutnya, experience optimization. Nah, di sini UX bukan proyek yang selesai sekali, tapi proses yang terus berjalan. Kita harus selalu menganalisis data pengguna, membuat hipotesis, menguji ide baru, lalu belajar dari hasilnya. Setelah itu, kita ulangi prosesnya untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Inilah yang disebut experience optimization, terus berinovasi agar penggunanya itu tetap puas dan loyal. Selanjutnya, summary. Summary ini kita bisa lihat bagaimana semua elemen penting dalam desain UI UX saling terhubung satu sama lain. Pertama, ada harmoni, yaitu keselarasan antara tampilan dan pengalaman pengguna. Desain yang bagus itu bukan cuma cantik, tapi juga harus terasa nyaman dan konsisten di semua bagian aplikasi. Kedua, accessibility. Artinya desain itu harus bisa diakses semua orang, termasuk pengguna dengan keterbatasan tertentu. Misalnya, kontras warna yang cukup, teks yang bisa dibaca dengan jelas, atau navigasi yang mudah dipahami bahkan oleh pengguna baru. Lalu ada testing, yaitu proses pengujian yang sangat penting untuk memastikan bahwa desain yang dibuat benar-benar berfungsi sesuai harapan pengguna. Dan yang terakhir, business impact, karena semua desain yang baik ujung-ujungnya akan berpengaruh pada bisnis, meningkatkan kepuasan pengguna, konversi, dan loyalitas pelanggan. Jadi secara keseluruhan, slide ini menggambarkan bahwa UI UX bukan cuma soal estetika, tapi juga tentang menciptakan pengalaman yang menyatu antara pengguna dan tujuan bisnis. Planning and foundational research. Sebelum kita mulai membuat desain atau menjalankan bisnis e-commerce, hal paling penting adalah perencanaan dan riset besar. Yang pertama, ada kalimat penting, failing to plan is planning to fail. Artinya, kalau kita tidak punya rencana yang matang, sama saja dengan merencanakan kegagalan. Langkah berikutnya adalah menentukan apa yang ingin kita jual, atau dikenal sebagai niche dan product sourcing. Jangan menjual semua hal sekaligus, tapi fokus pada satu kategori yang jelas. Lalu kita harus tahu siapa target pasar kita,
atau customer persona, misalnya umur, gaya hidup, kebutuhan, dan kebiasaan mereka. Setelah itu, lakukan analisis kompetitor supaya kita tahu apa kelebihan dan kekurangan pesaing dan bisa menemukan celah untuk tampil lebih baik. Dan terakhir, tentukan keunikan kita atau unique selling proposition. Ini yang membedakan brand kita dengan yang lain. Semua hal ini jadi dasar yang kuat sebelum melangkah ke desain dan strategi UX. Karena desain yang bagus tanpa arah bisnis yang jelas juga tidak akan efektif. Defining. Di slide ini dijelaskan lebih lanjut tentang pentingnya menentukan fokus pasar atau niche. Kalau kita menjual produk yang terlalu umum, kita akan bersaing dengan banyak brand besar. Tapi kalau kita fokus pada segmen tertentu, kita bisa lebih dikenal dan dipercaya oleh audiens spesifik. Contohnya, bukan hanya menjual pakaian, tapi lebih spesifik, batik modern untuk profesional muda. Dengan cara ini, kita bisa menarik pelanggan yang memang sesuai dengan karakter brand kita. Niche market juga membantu kita lebih mudah membuat desain UI/UX yang tepat sasaran, karena kita tahu siapa pengguna utama dan apa kebutuhannya. Choosing the right e-commerce platform. Nah, saat ingin membuat toko online, kita perlu memilih platform e-commerce yang tepat, karena itu fondasi teknologinya. Ada dua jenis utama. Pertama, hosted platform seperti Shopify, BigCommerce, dan Wix. Kelebihannya platform ini tuh sangat mudah digunakan, aman, sudah termasuk layanan dukungan teknis, dan bisa langsung dijalankan. Tapi kekurangannya ada biaya bulanan dan customization-nya terbatas. Jadi cocok untuk pemula atau bisnis kecil menengah yang ingin cepat mulai. Kedua, self-hosted platform seperti WooCommerce atau Magento. Keuntungannya, kamu punya kontrol penuh dan bebas kustomisasi desain maupun fitur, tapi butuh kemampuan teknis karena kamu harus mengurus hosting, keamanan, dan pemeliharaan sendiri. Jadi dalam memilih platform, pertimbangkan budget, kemampuan teknis, dan rencana pertumbuhan bisnis ke depan. Tidak ada platform yang paling sempurna, yang terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, Essential E-commerce Features. Nah, slide ini membahas fitur-fitur penting yang wajib ada di setiap platform e-commerce. Pertama, sistem pembayaran yang aman, seperti Stripe, PayPal, atau Midtrans. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna. Kedua, sediakan beragam metode pembayaran mulai dari transfer bank, kartu kredit, hingga dompet digital seperti GoPay atau Apple Pay, supaya pengguna bisa pilih cara paling nyaman buat mereka. Ketiga, pengaturan pengiriman dan logistik. Platform harus bisa terhubung dengan kurir lokal maupun internasional dan menghitung ongkos kirim otomatis. Keempat, manajemen stok otomatis, supaya penjual tahu produk mana yang masih tersedia tanpa harus cek manual. Kelima, akun pelanggan yang memungkinkan pengguna melihat riwayat pesanan dan status pengiriman. Ini meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan pengguna. Dan terakhir, jangan lupakan fitur pencarian, filter, serta ulasan pelanggan. Review dari pelanggan lain sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian. Jadi fitur ini wajib ada untuk meningkatkan kredibilitas toko online. Semua fitur ini adalah bagian dari UX baik, karena mereka tuh membantu pengguna merasa aman, mudah, dan nyaman saat berbelanja. Jadi, mulai dari perencanaan, pemilihan platform, hingga fitur penting di dalamnya, semua elemen ini tuh berperan penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dalam e-commerce. Semakin lengkap dan efisien fiturnya, semakin baik juga UX yang dirasakan penggunanya. Sekian presentasi saya tentang UI UX Design and Experience Optimization. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua memahami bagaimana desain dan pengalaman pengguna itu berperan besar dalam dunia digital e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.